Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Buka Ruang. Di sebuah negara bernama Amerika Serikat terdapat suatu wilayah yang bernama Silicon Valley. Di tempat tersebut merupakan tempat yang diisi oleh orang-orang yang merupakan disruptor di dalam berbagai bidang teknologi maupun di dalam sistem informatika. Tetapi beberapa ratus kilometer dari tempat Silicon Valley tersebut, di negara Meksiko, di perbatasan antara Amerika dan Meksiko, masih banyak sekali orang-orang miskin yang tidak mendapatkan akses kesehatan, akses internet, bahkan akses-akses mendasar di dalam kehidupannya. Mengapa sebuah negara yang saling berbatasan bisa mengalami kesenjangan yang begitu sangat ketara, dan bahkan ketika terjadi persamaan budaya di antara mereka, tidak mampu membuat kesetaraan hadir di kalangan mereka? Itulah salah satu pertanyaan mendasar dari buku yang berjudul Why Nations Fail dari Acemoglu. Ketika bangsa Spanyol melakukan ekspansi ke wilayah Amerika Selatan, bangsa Spanyol mendapatkan banyak sekali kekayaan dan kelimpahan dari emas-emas yang dijarah dari suku-suku Aztec dan suku Inca. Kekayaan yang dialami oleh Spanyol ini kemudian mendorong bangsa-bangsa barat lain, terutama negara Inggris, untuk melakukan eksplorasi ke dataran Amerika yang berada di wilayah utara. Sedikit armada yang berjumlah hampir sekitar 400 orang dari wilayah Inggris kemudian mendarat ke sebuah wilayah yang sekarang bernama Virginia di Amerika Serikat. Dari 400 orang ini, mereka membawa misi untuk mendapatkan emas banyak-banyaknya, sehingga di dalam rombongan 400 orang tersebut terdiri dari banyak sekali penambang-penambang emas profesional. Ketika mereka mendarat di wilayah Virginia, Amerika Serikat, mereka mendapati bahwasannya wilayah tersebut dikuasai oleh suku-suku Indian yang saling memiliki kekuatan besar di dalamnya. Oleh karena mereka berjumlah 400 orang dan tidak ingin terjadi konflik di antara mereka dengan orang-orang Indian, akhirnya tercapailah sebuah kesepakatan bahwasannya orang-orang dari Inggris itu akan membayar biaya makan kepada orang-orang Indian. Kemudian mereka hidup di dalam kedamaian sampai suatu ketika musim dingin, panen mereka berkurang secara drastis. Suku-suku Indian tidak memberikan makan kepada mereka dan 400 orang tersebut mengalami peristiwa yang sebagai kanibalisme atau saling memakan satu sama lain. Peristiwa tersebut membuat kesadaran dari negara Inggris untuk tidak hanya sekedar mengirimkan para penambang, tetapi justru harus mengirimkan orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti tukang kayu, tukang peternak, petani. Itu harus dibawa dari negara Inggris menuju negara Amerika supaya mereka tidak kelaparan ketika memasuki musim dingin. Berlanjut ke beberapa ratus tahun kemudian, ketika Amerika Serikat berdiri menjadi suatu negara bekas koloni Inggris, Amerika Serikat menyadari bahwasanya inklusivitas atau keterbukaan terhadap ide-ide baru dan inovasi merupakan kunci dari membentuk suatu negara. Paham-paham yang membuka berbagai macam kemungkinan itulah yang kemudian akan menimbulkan inovasi di Amerika dalam berbagai macam bidang. Sementara itu, di wilayah tetangganya yaitu negara Meksiko mengalami hal yang sangat berkebalikan dengan negara Amerika Serikat. Wilayah Meksiko merupakan wilayah jajahan Spanyol yang kemudian terjadi revolusi di dalam negara Meksiko, sehingga di tahun 1800-an negara Meksiko berdiri. Tetapi ketika negara Meksiko berdiri, Meksiko dikuasai oleh komponen politik yang sifatnya otoriter, sehingga badan-badan ekonomi yang ada di dalam negara Meksiko dikuasai oleh segelintir orang dan tidak membuka kemungkinan terhadap inklusivitas atau pikiran atau ide-ide lain di dalam negaranya. Dua negara tersebut, yaitu Amerika Serikat dan Meksiko, mengalami nasib yang berbeda.
di mana negara Amerika Serikat di tahun 1800-an mengalami perang saudara antara wilayah bagian utara yang mendukung penghapusan perbudakan, sementara bagian wilayah selatan yang pro terhadap perbudakan. Tetapi konflik tersebut hanya terjadi selama beberapa tahun, dan setelah itu Amerika Serikat relatif lebih damai daripada negara-negara lain. Hal itu berkebalikan dengan negara Meksiko yang sampai hari ini masih mengalami konflik di internalnya, mulai dari mafia, narkoba, sampai persaingan politik yang tidak sehat di antara para calon-calon pemimpin di Meksiko. Beralih ke negara Inggris, ketika pertanian Inggris mengalami masa kejayaan ketika panen kapas terjadi, negara Inggris kemudian terjadi satu fenomena yang sangat mengubah sejarah, bahkan dicatat di dalam sejarah sebagai titik awal peradaban industri di dunia, yaitu penemuan mesin uap oleh James Watt. Penemuan mesin uap ini menjadikan industri di Inggris semakin lebih besar dibandingkan negara-negara lain yang hanya mengandalkan wilayah jajahannya. Dari penemuan mesin uap ini timbullah kesadaran di antara orang-orang Inggris bahwasanya inovasi diperlukan, dan agar inovasi itu berkembang harus muncul keterbukaan di antara sesama orang-orang Inggris, sehingga timbullah sistem yang disebut sebagai sistem paten atau menghargai hasil karya dari orang lain, dan karya itu dihargai dengan jumlah yang sangat banyak sehingga orang yang menguasai suatu paten tertentu bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Hasil dari buku-buku tulisan Acemoglu yang mendapatkan hadiah Nobel di dalam bidang ekonomi merupakan satu hal yang bisa menjawab pertanyaan dari Francis Fukuyama di dalam bukunya The End of History terkait dengan kemenangan dari liberalisme. Acemoglu berpendapat bahwasanya sebetulnya yang menyebabkan banyak negara-negara maju bukanlah liberalisme, melainkan prinsip keterbukaan dan prinsip inovasi di dalam suatu negara tertentu. Kalau kita misalnya kontekstualisasikan di Indonesia mengalami banyak fase sekali terkait dengan kegoncangan ekonomi dan kegoncangan politik. Selain itu, inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia biasanya tidak bertahan lama, bahkan cenderung diabaikan sebagai pemborosan anggaran. Di banyak negara, misalnya di negara Jepang dan negara Korea Selatan, inovasi tersebut berkembang menjadi satu produk elektronik yang bahkan mengalahkan produk-produk elektronik dari wilayah Amerika Serikat. Misalnya Samsung dari Korea Selatan merupakan produk yang merupakan ide di tahun 1990-an ketika negara tersebut mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan. Samsung didirikan karena adanya inovasi dan keberanian pemimpin pada waktu itu untuk membentuk suatu masyarakat yang berdikari secara ekonomi maupun secara teknologi. Hampir sama dengan Korea Selatan, Jepang juga mengalami hal yang sama. Ketika Perang Korea terjadi, Jepang merupakan pangkalan militer Amerika Serikat yang membutuhkan banyak sekali produk-produk militer untuk dibawa ke Korea. Dan itulah yang menyebabkan inovasi di Jepang dihargai dan dibutuhkan. Proses ini membutuhkan waktu yang agak lama sebetulnya, tetapi hasilnya sangat berkelanjutan dan bahkan mengubah etalase ekonomi dunia. Dari kesimpulan buku Acemoglu itu, sebetulnya bisa didapatkan atau disaripatikan bahwasannya inovasi dan ide-ide manusia ternyata mampu mengubah sejarah ekonomi suatu negara, dibandingkan ketika negara tersebut menjadi negara yang tertutup pada inovasi, dikuasai oleh kroni-kroni politik, apalagi pemerintahannya yang sifatnya adalah otoriter. Tesis ini juga menjelaskan bahwasannya di negara Cina yang otoriter, kemajuan ekonominya diprediksi tidak akan bertahan lama, karena sistem inovasi yang dihasilkan dari sistem kapitalisme pada akhirnya akan dituntut oleh
sistem yang otoriter. Apakah teman-teman yakin bahwasanya inovasi di Indonesia bisa dihargai? Itulah yang akan kita jawab dalam beberapa video ke depan. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya ketika kita membicarakan mengenai inovasi, maka kultur atau ekosistem di suatu daerah atau negara harus diberikan pemahaman bahwasanya inovasi penting dan harus didukung sedemikian rupa. Karena meskipun inovasi itu mahal, tetapi hasil dari inovasi tersebut merupakan hasil yang berkelanjutan, bukan sekali jadi atau sekali panen. Itulah yang harus teman-teman ataupun kita di Indonesia pikirkan ke depannya, apakah Indonesia bisa menjadi negara yang maju ataukah sebaliknya menurut Acemoglu bisa dikatakan sebagai negara yang gagal. Terima kasih sudah menonton.